Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farul Rozi. Saya dari kelas manajemen semester 2 ingin mengerjakan UAS mata kuliah ke-NU-an. Yang pertama, peran NU dalam masyarakat, pemberdayaan dan pedesaan. NU memberdayakan masyarakat pedesaan melalui program sosial di bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, NU mendorong penguatan UMKM seperti koperasi, pelatihan usaha, pertanian, dan pemberdayaan pesantren berbasis ekonomi umat. Dengan cara ini, masyarakat di desa dibantu agar memiliki hasil yang lebih mandiri dalam bidang pendidikan. NU berperan melalui madrasah sekolah, berperan juga dalam madrasah, sekolah, pesantren, beasiswa, pelatihan guru, dan pendidikan keagamaan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di desa. Contohnya, keberadaan pesantren NU yang tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga keterampilan hidup, usaha kecil, dan pembinaan masyarakat sekitar. Untuk soal kedua, tantangan NU di era digitalisasi dan strategi dakwah online. Tantangan NU di era digitalisasi ini adalah maraknya hoax, radikalisme di media sosial, persaingan konten yang cepat, dan rendahnya literasi digital sebagai masyarakat. Selain itu, dakwah di internet harus bersaing dengan konten hiburan yang lebih menarik perhatian. Untuk strategi yang bisa dilakukan NU adalah membuat konten dakwah yang singkat tapi menarik dan mudah dipahami. Untuk yang kedua itu manfaatkan YouTube dan Instagram dan YouTube seperti yang podcast atau Instagram, yang intinya di media sosial. Terus yang ketiga itu meningkatkan literasi digital. Literasi digital ini ditingkatkan untuk kader-kader dan warga-warga NU supaya tidak mudah termakan hoax. Yang keempat itu menghadirkan dakwah yang ramah, yang relevan, moderat, dan relevan juga dengan anak-anak muda zaman sekarang. Dengan strategi ini, NU bisa tetap hadir sebagai penyebar Islam yang damai di ruang digital. Untuk soal yang ketiga, tokoh penting NU dan kontribusinya. Kalau saya disuruh memilih tokoh penting NU, sudah jelas saya akan memilih pendirinya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berperan besar dalam menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, memperkuat pendidikan pesantren, dan membangun NU sebagai organisasi keagamaan yang membela umat serta bangsa. Kontribusinya juga sudah terlihat di dalam perjuangan kemerdekaan, terutama melalui resolusi Jihad 1945 yang membakar semangat rakyat melawan penjajah. Salah satu pemikirannya yang paling berpengaruh adalah pentingnya menjaga tradisi keilmuan Islam, akhlak, persatuan umat, dan cinta tanah air. Untuk soal yang keempat, pendekatan NU dalam pemikiran keagamaan yang moderat. NU memberikan pemikiran keagamaan yang moderat melalui fikih, akidah, dan tasawuf. Dalam fikih, NU cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dengan tetap memperhatikan maslahat masyarakat. Dalam akidah, NU berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang seimbang dan tidak ekstrim. Sedangkan dalam tasawuf, NU menekankan pembinaan akhlak, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah. Nilai-nilai NU seperti tasawuf atau moderat, tasamud atau toleran, tawazun atau seimbang, i'tidal atau adil sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena mendorong kerukunan, kedamaian, serta sikap saling hormat menghormati. Untuk yang kelima, soalnya itu sejarah NU menjadi partai politik. Ini cukup menarik. Pada awalnya NU berdiri pada tahun 1926 sebagai organisasi keagamaan dan sosial.
Namun dalam perkembangan NU juga masuk ke ranah politik untuk memperjuangkan kepentingan umat dan juga memperjuangkan kepentingan bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, NU bergabung dalam Partai Masyumi. Lalu pada tahun 1952 NU memisahkan diri dari Masyumi dan membentuk Partai NU. Nah, mungkin bagi yang tidak tahu, Masyumi itu partai yang sekarang dari pengacara Prabowo dulu waktu sidang Prabowo itu ya, siapa namanya, Yusril Iza Mahendra. Nah, itu merupakan salah satu orang dari Partai Masyumi. Nah, mari kita lanjut. Partai ini ikut dalam pemilu 1955 dan menjadi salah satu kekuatan politik yang besar di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, NU kemudian kembali menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan partai politik, terutama setelah Kitab NU 1926 pada muktamar di Situbondo tahun 1984. Baik, mungkin kira-kira itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.